Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Present, my name is Niko Fikiansa. I'm from the English Language Education Study Program, University Pancasakti Bekasi. Baiklah, video kali ini saya buat sebagai nilai tugas ujian tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi karakteristik perkembangan sosial emosi dalam kaitannya dengan aspek fisik dan mental. Mari sama-sama kita simak video berikut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi berikut. Karakteristik perkembangan sosial emosi dalam kaitannya dengan aspek fisik dan mental lainnya. Lewis dan Rosenblum, Stewart pada tahun 1985 mengutarakan proses terjadinya emosi atau mekanisme emosi melalui 5 tahapan, yaitu elicitors, adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. Yang kedua, receptors, yaitu aktivitas di pusat sistem saraf. Yang ketiga, state, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Yang keempat, expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang diamati seperti pada wajah, tubuh, suara, atau tindakan. Kemudian yang kelima, experience, yaitu persepsi dan interpretasi. Lanjut, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial peserta didik. Yang pertama, pengaruh keadaan individu sendiri. A. Belajar secara coba-coba dan ralat atau trial and error learning. Anak belajar secara coba-coba untuk mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan terbesar kepadanya. Yang kedua, belajar dengan cara meniru atau learning by imitation, yakni dengan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi tertentu pada orang lain. Anak-anak bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamati. Kemudian, konflik-konflik dalam proses perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kesadaran kognitifnya telah meningkat, memungkinkan pemahaman terhadap lingkungan berbeda dari tahap semula. Yang kedua, imajinasi dan daya hayalnya lebih berkembang. Yang ketiga, berkembangnya wawasan sosial anak. Lanjut ke faktor lingkungan yang mempengaruhi emosi anak. Jika anak berada dalam lingkungan yang positif, maka emosi anak pun akan positif. Begitu juga sebaliknya, jika anak berada dalam lingkungan yang negatif, maka emosi anak pun akan berubah menjadi negatif. Faktor lingkungan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga sebagai dasar yang menanamkan emosi anak. Beberapa aspek yang mempengaruhinya adalah status ekonomi, kebutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal, berupa kepadatan penduduk, angka kejahatan, dan fasilitas rekreasi, juga taman bermain anak. Yang ketiga, lingkungan sekolah, berupa keharmonisan antara guru dan peserta didik, atau antara peserta didik dengan teman sebayanya. Lanjut ke faktor sosial perkembangan peserta didik. Sama halnya seperti perkembangan emosi, perkembangan sosial juga dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama, faktor individu. Faktor individu ini termasuk kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain. Yang kedua, faktor lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Perkembangan sosial di lingkungan keluarga juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, status keluarga. Sosialisasi seorang anak akan dipengaruhi oleh statusnya. Siapakah ia dalam keluarga tersebut, apakah adik, kakak, atau anak dan lainnya. Hal ini akan mempengaruhi ia seperti apa dan ia akan berperan ketika menjadi kakak atau bagaimana ia berperan ketika menjadi adik. Kemudian, keutuhan keluarga. Jika sebuah keluarga yang keutuhannya bagus,
jarang terdengar konflik di dalamnya, maka sosialisasinya anak akan dapat berjalan dengan lancar karena tidak ada faktor yang mengganggu berjalan proses sosialisasi anak tersebut. Yang ketiga, sikap dan kebiasaan orang tua. Sikap dan kebiasaan orang tua akan menurun juga kepada anaknya. Jika orang tua yang mempunyai sikap ramah dan memiliki hubungan baik dengan orang-orang sekitar, maka dapat dipastikan sosial anak juga akan bagus. Kemudian, faktor dari luar rumah. Faktor dari luar rumah ini adalah wadah bagi anak untuk bersosialisasi di luar rumah. Bagi anak akan bertemu dengan orang yang lebih banyak, seperti teman sebaya, orang yang lebih kecil darinya, orang dewasa, sehingga sosialnya akan berjalan sesuai dengan perannya di lingkungan tersebut. Faktor dari luar rumah ini meliputi orang sekitar, juga media massa. Yang keempat, faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Jika seorang anak memiliki pengalaman sosial yang buruk, seperti tidak dibolehkan main keluar rumah oleh orang tuanya, maka hal itu akan berpengaruh pada proses sosialisasinya kepada lingkungan di luar rumah. Hal ini akan menyebabkan anak menjadi tidak tahu dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan di luar rumah. Dalam pembelajaran, anak melalui interaksi sosial baik yang ada di lingkungannya, salah satu cara anak mengamati, meniru, dan melakukan. Selain itu, kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga. Dalam masyarakat, perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak yakni pendidikan. Semakin tinggi dan semakin baik pendidikan, maka perkembangan sosial semakin terarah, semakin santun dan semakin sesuai harapan normatif masyarakat pada umumnya. Baiklah, demikianlah materi yang telah saya buat dan telah saya jelaskan. Mohon maaf apabila materi yang saya jelaskan ini ada kekurangan dan kesalahan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.